Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Lee Wijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judul renungan kita pada saat ini adalah Iman dan Perbuatan. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 26. Sudah cukup banyak kita membahas mengenai hubungan antara iman dengan perbuatan melalui buku Faith and Works. Namun untuk renungan malam ini kita akan coba membahas kesimpulan dari pembahasan yang panjang tersebut. Hubungan iman dan perbuatan telah menjadi suatu pergumulan bagi banyak orang, sehingga banyak yang mempunyai pandangan yang ekstrim di mana perbuatan tidak perlu dipikirkan, hanya menekankan iman saja. Atau sebaliknya, sebagian orang menekankan perbuatan dan melupakan iman yang menghasilkan perbuatan itu. Tuhan merindukan agar kita menghasilkan perbuatan yang baik. Namun perbuatan tersebut bukan dihasilkan karena usaha kita sendiri, melainkan merupakan sambutan kita kepada kasih-Nya yang agung. Allah merindukan adanya hubungan yang intim antara manusia dengan Tuhan. Karena hanya dengan kedekatan kita kepada sumber kasih yang dapat menyebabkan kita memiliki kasih. Ingatlah, kedekatan kita kepada sumber kebaikan yang menyebabkan kita mempunyai kebaikan. Kedekatan kita kepada sumber hukum menyebabkan kita mempunyai penurutan kepada hukumnya. Nah, Tuhan merindukan agar kita dapat memancarkan kebaikannya kepada sesama manusia. Sehingga dengan demikian orang dapat melihat bahwa umat Tuhan itu memiliki terang. Dan mereka akan merindukan untuk memiliki terang Tuhan yang penuh dengan kasih-Nya. Kita tidak bisa memaksa kuda untuk meminum air. Namun pemelihara kuda itu dapat memberikan garam kepada kudanya yang akan menimbulkan perasaan haus. Sehingga kuda itu akan mencari air minum untuk memuaskan perasaan haus tersebut. Itulah yang diharapkan dari umat Tuhan. Agar kita dapat memberikan perasaan haus kepada banyak orang sehingga mereka mau mencari akan kebenaran tersebut. Di saat banyaknya terorisme, bahkan penganiayaan terhadap orang Kristen dalam perjalanan mereka menuju ke surga, justru sifat orang Kristen yang membalas dengan kasih serta tetap ramah kepada si penganiaya dapat menyebabkan mereka rindu untuk mengenal Tuhan. Nah, perbuatan baik yang dinyatakan oleh orang yang dianiaya ini hanya dapat dihasilkan karena adanya persekutuan dengan Tuhan. Jadi Tuhan bekerja sama dengan kita dalam membawa orang datang kepadanya. Perbuatan baik kita yang kita lakukan bukanlah agar kita memperoleh keselamatan, melainkan sebab kita telah diselamatkan, maka kita akan menghasilkan perbuatan yang baik. Ingatlah bahwa perbuatan baik adalah sambutan kita kepada kasih Allah yang agung. Karena itu lebih dekat kita kepada sumber kasih, maka kita akan lebih memiliki kebaikan dan kasih-Nya. Marilah kita mengambil waktu dengan Tuhan, karena hanya Tuhan sajalah yang dapat bekerja dalam kehidupan kita. Sehingga penurutan akan hukum-Nya merupakan suatu sukacita, serta kehidupan yang melayani baik dengan kata-kata dan tindakan kita dapat menjadi pola hidup kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.